Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas manajemen produk C. Di sini kami akan menjelaskan mengenai proyek kami eee, dari aplikasi yang kami buat. Jadi aplikasi ini kami buat berdasarkan masalah yang muncul di masyarakat, yaitu seringnya atau banyaknya masyarakat yang membuang sampah sembarangan atau tidak mengolah sampahnya, seperti malah membuang di sungai atau membakar sampahnya dan lain-lain yang bisa menyebabkan pencemaran lingkungan tentunya. Maka dari itu di sini solusi yang kami hadirkan yaitu membuat sebuah aplikasi di mana dapat membantu masyarakat dengan mudah dalam menukarkan sampahnya kepada pihak-pihak pengolah sampah gitu. Selain itu masyarakat juga selain itu masyarakat juga bisa mendapatkan rewards dari penukaran sampahnya tadi. Jadi dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pencemaran sampah lebih baik lagi melalui aplikasi ini. Adanya aplikasi ini juga sesuai dengan tujuan dari SDGs poin nomor 12 dan 14, di mana yang nomor 12 itu mengenai responsible consumption dan production, dan poin 14 adalah life below water, di mana keduanya berfokus untuk mengurangi pencemaran sampah yang ada di lingkungan sekitar kita gitu. Mungkin selanjutnya langsung saja untuk prototipe dari aplikasi iChange sendiri, yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya untuk menjelaskan terkait prototipe dari aplikasi kami. Untuk aplikasi tampilan yang pertama muncul saat aplikasi dibuka, yaitu tampilan splash screen seperti ini, di mana ada logo iChange dan juga warna utama dari aplikasi kami yaitu hijau tua dengan warna yang soft tone. Bisa next. Saat splash screen telah lewat, akan muncul tampilan login. Namun di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bagaimana cara meregistrasi akun user dengan mengeklik pilihan daftar di sini. Setelah mengeklik akan muncul tampilan seperti ini di mana user diminta untuk memasukkan data dirinya mulai dari nama lengkap, email, password, dan juga nomor handphone. Setelah user melengkapi seluruh data yang diperlukan, user juga perlu untuk mengklik centang pada tulisan saya telah membaca dan menyetujui syarat dan ketentuan dan kebijakan privasi. Nah, untuk syarat dan ketentuan serta kebijakan privasi ini, apabila diklik akan muncul halaman baru yang berisi syarat dan ketentuan yang berlaku terkait aplikasi ini yang perlu disetujui user apabila ingin menggunakan aplikasi ini. Begitu juga dengan kebijakan privasi. Lalu apabila user telah melengkapi seluruh data yang diperlukan, user dapat mengklik daftar untuk mendaftarkan akunnya. Atau selain itu juga user juga bisa mendaftarkan diri dengan Google apabila lebih ingin prosesnya lebih cepat. Seperti itu. Bisa diklik daftar, akan muncul pilihan dua metode verifikasi. Yang pertama melalui email dan yang kedua melalui nomor handphone. Nah, untuk di sini mungkin saya ingin mencoba metode verifikasi melalui nomor handphone. Bisa diklik. Oke, akan muncul tampilan seperti ini, di mana nanti nomor handphone yang telah diinputkan akan dikirimkan melalui SMS kode verifikasi yang perlu dimasukkan di aplikasi ini. Setelah user menginputkan angka yang telah diberikan, user bisa mengeklik verifikasi. Namun apabila kode yang dikirimkan ternyata masih belum diterima, user bisa mengeklik kirim ulang kode di pilihan kirim ulang yang digarisbawahi seperti itu. Oke, bisa di next ke halaman verifikasi, di button verifikasi. Oke, kita langsung masuk berarti ke halaman login karena proses registrasi telah selesai. Nah, setelah registrasi tadi selesai, user menginputkan kembali email dan kata sandi yang telah dibuat sebelumnya yang sudah diverifikasi, atau user juga bisa masuk melalui Google. Nah, di sini apabila user ingin sudah terlanjur lupa kata sandi, user bisa mengeklik pilihan lupa kata sandi di pojok kanan di tengah itu. Nanti user akan diarahkan ke halaman untuk mengubah kata sandi menjadi kata sandi yang baru. Nah, untuk apabila user telah melengkapi email dan kata sandi yang telah dibuat untuk login, user bisa mengeklik masuk dan akan masuk ke halaman home atau halaman utama. Oke, berikut halaman utama yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah halaman utama. Halaman utama ini adalah halaman yang muncul ketika user telah melakukan login. Jadi di halaman utama ini terdapat dua layanan utama
dari iChange. Yang pertama ada drop point, dan yang kedua ada pick up. Nah, kemudian user juga bisa melihat edukasi tentang sampah. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai fitur atau layanan drop point terlebih dahulu. Layanan drop point ini adalah layanan di mana user dapat menaruh atau mengantarkan sampahnya secara langsung di titik-titik drop point yang telah disediakan oleh iChange. Jadi, untuk formulirnya sendiri atau formulir drop point-nya sendiri ini ada beberapa section. Jadi yang pertama ada pilih lokasi drop point. Di sini user dapat memilih drop point yang dirasa paling dekat dengan lokasi mereka. Nah, ini. Untuk contohnya di sini drop point-nya ada di Stasiun Malang Kota Baru. Kemudian yang kedua adalah bagian sampah yang ditukar. Nah, pada bagian ini user dapat memilih jenis dan perkiraan berat sampah yang akan ditukarkannya. Nah, di sini ada beberapa jenis sampah. Yang pertama kertas, plastik, besi, aluminium, dan yang terakhir adalah botol kaca. Kemudian untuk contohnya di sini, user memilih sampah kertas dan beratnya 1 kilo. Untuk menambahkan sampah, user hanya perlu menekan tombol tambah di sebelah sini. Atau jika user ingin melakukan perubahan, user dapat menekan tombol edit di sebelah sini. Oke, selanjutnya ada bagian catatan tambahan. Nah, catatan tambahan ini dapat diinputkan jika user merasa perlu. Kemudian ketika sudah selesai mengisi formulir, user dapat menekan tombol selanjutnya, di mana user akan mendapatkan kode sampah, yang nantinya kode sampah itu haruslah ditulis atau di-print, kemudian ditempelkan pada sampah yang ingin ditukarkan agar mempermudah kami dalam melakukan pengidentifikasian sampah. Oke, selanjutnya yaitu ada layanan pick up. Ya, selanjutnya ada layanan pick up. Jadi layanan pick up ini diperuntukkan bagi user yang malas untuk mengantarkan sampahnya ke drop point. Jadi mereka lebih prefer untuk sampahnya ini dijemput gitu. Nah, ini pertama ini ada bagian sampah yang ditukar. Untuk fitur-fiturnya sama seperti yang di bagian drop point tadi. Ada untuk memilih jenis sampah yang akan dikumpulkan dan juga berat dari sampahnya. Lalu lanjut ke informasi pick up. Nah, di informasi pick up ini ada beberapa form seperti alamat, nomor telepon, tanggal, pukul, maps, dan juga catatan tambahan. Nah, ini nanti untuk di alamat dan nomor telepon ini akan dimasukkan secara manual oleh user. Sedangkan yang di tanggal dan pukul ini ada tombol sendiri, jadi nanti user ini tinggal memilih kapan dan pukul berapa. Jadi nanti user itu tidak perlu memasukkan secara manual. Nah, selanjutnya itu untuk tombol petanya ini dipergunakan user agar drivernya nanti waktu jemput itu tidak salah titik gitu, karena titiknya ini sudah ditentukan oleh user. Lalu ada catatan tambahan, biar user ini bisa memberikan catatan tambahan seperti rumahnya warna apa, pagarnya warna apa. Dan selanjutnya ada tombol selanjutnya, nanti akan terinput. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk fitur selanjutnya adalah fitur edukasi sampah. Fitur edukasi ini adalah fitur konten yang disediakan oleh aplikasi iChange sebagai fitur atau konten edukasi yang bisa fitur artikel yang bisa dibaca oleh pengguna. Nah, untuk di sini ada beberapa card tentang artikel yang bisa dipilih nantinya. Nah, supaya bisa masuk ke halaman edukasi sampah, di sini ada klik tombol selengkapnya untuk masuk ke halaman edukasi sampah itu sendiri. Nah, di sini ada berbagai macam artikel yang disediakan nantinya oleh aplikasi iChange yang bisa dibaca oleh pengguna sebagai tambahan edukasi mengenai sampah.
Nah, mungkin untuk fitur selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Untuk fitur selanjutnya adalah fitur iCoins, yaitu adalah fitur rewards bagi pengguna yang telah menukarkan sampah. Di atas terdapat keterangan iCoins yang dimiliki oleh pengguna dari hasil penukaran sampah yang telah dilakukan oleh pengguna. Lalu di bawahnya itu adalah ajakan untuk menukar iCoins dengan reward yang telah disediakan, yaitu adalah voucher dengan bermacam-macam kategori. Jadi di sini voucher yang ada itu tidak hanya beberapa kategori tertentu saja, tapi kami mengusahakan untuk bekerja sama dengan beberapa pihak yang vouchernya itu dapat ditukarkan begitu. Di sini seperti contohnya ada kategori food and drink, lalu ada kategori subscription, lalu ada kategori fashion, dan lain-lain sebagainya. Nah, di situ merupakan kategori-kategori yang ada, jadi nanti tampilannya bisa disesuaikan oleh kategori yang ada. Di sini adalah tampilan untuk semua kategori, lalu ada contohnya di situ adalah ada voucher dan berapa voucher yang iCoins yang perlu ditukarkan untuk voucher tersebut. Lalu jika pengguna menginginkan voucher tersebut dapat menekan tukar. Lalu di bawahnya juga ada voucher-voucher yang lain, tetapi pengguna tidak hanya bisa menukarkan koin dengan vouchernya, tapi juga dapat mendonasikan koinnya untuk keperluan sosial. Lalu pengguna juga dapat melihat reward dari pengguna, yaitu apa saja reward yang telah dimiliki oleh pengguna. Jadi itu untuk fitur iCoins. Baik, itulah penjelasan prototipe MVP dari Project iChange. Semoga dengan adanya iChange ini akan membuat masyarakat lebih antusias untuk menukarkan sampah dan turut menyelamatkan lingkungan. Karena hanya dengan 3 langkah mudah, pengguna dapat menukarkan sampahnya. Dan dengan iChange, pengguna mendapatkan reward voucher yang sesuai dengan keinginan pengguna, sehingga penukaran sampah ini adalah seperti mutualisme dengan pengguna. Pastinya aplikasi ini akan dikembangkan dan dilengkapi sesuai dengan perkembangan yang dibutuhkan dengan tujuan memuaskan pengguna. Jadi, mari kita menyelamatkan lingkungan dengan memakai aplikasi iChange dan turut berpartisipasi dalam penukaran sampah. Sekian dari tim kami, terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.